Kalau kalian awam dengan geologi, mungkin kalian menganggap bumi itu isinya cuma tanah dan batu. Padahal kalian tahu, ketika Gunung Merapi meletus, dia mengeluarkan cairan kental yang panas yang sering kalian sebut lahar. Sesungguhnya itulah isi perut bumi. Secara sederhana, bumi memiliki 3 lapisan: kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Persis seperti ketika si tupai jatuh ke inti bumi. Lapisan pertama disebut crust atau kerak bumi. Inilah lapisan padat yang kita injak. Tapi perhatikan bahwa tebal kerak bumi hanya sejauh 100 km. Bandingkan dengan kedalaman bumi yang mencapai 6.000-an kilometer. Maka kerak bumi itu tipis sekali. Tipis seperti cangkang telur dibandingkan dengan keseluruhan telurnya. Sedangkan di bawah kerak bumi ada lapisan yang disebut mantel. Mantel ini tidak padat, tapi kental, yang kadang keluar ke permukaan bumi berupa lahar tadi. Itu sebabnya sebagian lapisan ini disebut asthenosphere. Astheno itu lemah, sphere itu bola. Artinya ini adalah lapisan yang paling lemah atau paling lunak. Nah, fakta ini dulu tidak diketahui sampai Alfred Wegener mengemukakan teori continental drift atau pergeseran benua seperti yang kita bahas di awal. Waktu itu Alfred Wegener tidak tahu apa penyebab bergesernya benua-benua ini. Sampai ditemukannya teori tentang lempeng tektonik, bahwa permukaan bumi, baik yang di darat maupun yang di laut, sesungguhnya hanyalah potongan-potongan lempengan kerak bumi, hampir seperti pecahan keramik yang kemudian kalian satukan kembali. Bisa kalian lihat di gambar, garis-garis pemisah itu adalah potongan-potongan lempengan kerak bumi di seluruh dunia, hasil penelitian para ahli geologi. Kalau dilihat memang seperti puzzle. Salah satu potongannya melalui Indonesia, seperti patahan Lembang atau sesar Lembang. Nah, mungkin kalian bertanya, kok potongannya sampai ke laut tidak mengikuti bentuk benua? Ya karena dasarnya laut pun adalah kerak bumi juga. Makanya dikenal 2 jenis kerak bumi, yaitu kerak bumi darat dan kerak bumi laut. Itu sebabnya gempa pun tidak hanya terjadi di darat, tapi juga di laut ketika 2 lempengan teradu, seperti yang terjadi pada tsunami Aceh. Ya intinya guys, dengan fakta-fakta ini bahwa kerak bumi itu tipis dan di bawahnya adalah lapisan lunak, ditambah kerak bumi berupa potongan-potongan atau patahan-patahan, maka kalau dipikir-pikir ngeri juga. Bayangkan kalian seperti berada di sebuah rakit raksasa yang terombang-ambing di atas air. Tentu kalau ada sesuatu yang bergerak dari bawah, kita akan merasakan guncangannya. Dan faktanya, aktivitas tektonik di bawah kaki kita itu tidak terjadi hanya pada saat gempa saja. Mengapa? Karena lapisan mantel itu panas, dipanaskan oleh inti bumi yang terus aktif karena reaksi nuklir. Akibatnya ada aliran panas yang disebut aliran konveksi yang terus-menerus berputar di sekitaran mantel. Itulah yang menyebabkan lempengan kerak bumi bisa bergerak. Pertanyaannya, mengapa bumi tetap stabil? Nah, sekarang kita bahas bagaimana gunung-gunung berperan untuk menstabilkan bumi.